Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mendapatkan esensi amethyst. Peringkat 3. Mendengar ini, Xiaoyan menyeka keringat dingin dari wajahnya. Bahkan dengan Douqi yang ditinggalkan Yunji di tubuhnya, dia tidak akan bisa menghabisi amethyst winged lion muda ini dengan pertahanan abnormal. Dengan erat menekan kedua alisnya, Xiaoyan menatap amethyst winged lion muda yang tergeletak di tanah. Setelah khawatir sejenak, dia mengalihkan pandangannya ke arah Yao Lao dan bertanya, mengapa guru tidak membunuh makhluk kecil itu? Saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa setelah Anda memasuki pegunungan binatang ajaib, Anda harus mengandalkan diri sendiri. Kecuali jika itu terjadi pada situasi hidup atau mati, saya tidak akan membantu Anda. Yao Lao tersenyum saat dia dengan lembut bergoyang di atas kepala Xiaoyan. Sial, kamu tidak berperasaan. Kelopak mata Xiaoyan berkedut saat dia mengarahkan jari tengahnya ke Yao Lao sebelum bergumam tanpa daya, aku tidak percaya aku tidak bisa menyingkirkannya. Anda tidak benar-benar berniat untuk langsung mencoba menyelesaikannya, bukan? Orang itu mungkin tidak tampak sangat besar, tetapi dalam hal kekuatan tempur, itu adalah salah satu yang terkuat di antara peringkat 3 binatang ajaib. Dengan tubuh kecilmu, bahkan jika kamu menggunakan teknik di Rangdou, kamu masih akan kesulitan untuk membunuhnya. Kata Yao Lao, nada peringatan dalam suaranya. Aku hanya akan melawannya jika aku idiot. Xiaoyan bersandar di dinding batu dan duduk. Dari cincin penyimpanannya, dia mengeluarkan sejumlah besar barang dan mulai membolak-baliknya. Akhirnya, dia mengeluarkan buah ungu pucat dan sebotol cairan hijau. Buah asap ungu. Melihat buah ungu pucat di tangan Xiaoyan, Yao Lao dengan lembut berkata, kamu tampaknya cukup beradaptasi dengan baik untuk benar-benar mengingat bahwa binatang ajaib tipe api menyukai benda ini. Buah asap ungu adalah buah spesial yang dapat ditemukan di pegunungan binatang ajaib. Karena buah ini mengandung sedikit energi api di dalamnya, buah ini sangat disukai oleh banyak jenis binatang ajaib tipe api. Mengabaikan Yao Lao, Xiaoyan sekali lagi mengeluarkan tabung berlubang dengan jarum kristal dan memasukkannya ke dalam botol cairan berwarna hijau. Setelah itu, dia mengekstrak sebagian cairan hijau dan dengan hati-hati menyuntikkannya ke dalam buah. Dengan sedikit perasan, cairan berwarna hijau itu dituangkan ke dalam buah. Oh, kamu berpikir untuk menggunakan racun? Amethyst winged lion itu memiliki kekebalan yang cukup kuat. Dengan racun yang telah Anda buat, apakah menurut Anda dapat menyebabkannya runtuh? Melihat tindakan Xiaoyan, Yao Lao mau tidak mau bertanya dengan nada curiga. Siapa bilang ini racun? Xiaoyan menjilat mulutnya dan dengan dingin tertawa. Ini adalah obat pencahar yang kuat yang saya buat. Selama dia memakannya, saya yakin dia harus pergi ke kamar mandi tanpa henti terlepas dari seberapa kuat kekebalannya. Ceka-ceka. Untuk berpikir Anda masih memiliki ini di lengan baju Anda. Tapi Anda tidak boleh meremehkan kecerdasan dari binatang sihir peringkat 3. Itu mungkin tidak sepandai yang ada di luar, tetapi kecerdasannya adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan peringkat 1 atau 2 binatang ajaib. Ia tidak akan memakan hal-hal yang asalnya tidak diketahui. Yao Lao mengacungkan jempol Xiaoyan sebelum berbicara. Tidak memakannya? Haha. Itu tidak tergantung padanya. Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, binatang adalah binatang. Xiaoyan menyeringai dan mengeluarkan sebotol cairan berwarna merah dari cincin penyimpanannya. Ketika dia membukanya, aroma wangi yang menyebabkan perut keroncongan keluar. Saat baunya mulai menyebar,
Xiao Yan buru-buru mengganti tutupnya dan dengan diam-diam berkata, ini adalah cairan dari bunga anoresia. Selama itu dimasukkan ke dalam buah asap ungu, aku tidak percaya bahwa binatang kecil itu akan mampu menahan daya pikat kelezatannya. Melihat Xiao Yan berulang kali mengambil barang dari cincin penyimpanannya, Yao Lao agak terdiam. Pilihan menarik Xiao Yan dalam pengobatan pemurnian sama-sama lucu dan menjengkelkan. Tubuhnya sedikit melayang dan bertanya lagi, bahkan jika dia memakan buahnya, rencanamu akan gagal jika dia membersihkan isi perutnya di sini. Saya telah melihat ke dalam dan tidak menemukan kotoran binatang ajaib yang kotor. Selain itu, saya tidak menemukannya di tempat lain di sepanjang jalan di sini. Menurut saya, Amethyst Winged Lions memiliki kebiasaan kebersihan. A Magic Beast yang benar-benar khusus tentang kebersihan? Aneh sekali, juga, tolong berhenti bertanya. Rencana ini hanyalah pemikiran dadakan, jadi bagaimana bisa sempurna? Sulit untuk mengatakan apakah itu akan berhasil atau tidak. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xiao Yan mengabaikan pertanyaan Yao Lao saat dia mentransfer sekitar 7 atau 8 tabung cairan berwarna hijau sebelum menambahkan jus bunga anoresia. Baru kemudian dia berhenti. Dia melemparkan buah berat di tangannya dan tersenyum. Begitu dia mengembalikan semuanya ke cincin penyimpanannya, dia dengan lembut meletakkan buah asap ungu di pintu masuk gua. Xiao Yan meletakkan buah itu dengan benar dan melompat dari tanah, tubuhnya menembak ke arah langit-langit terowongan. Menggunakan kekuatan hisap yang kuat di kedua tangannya, dia dengan kuat memakukan tubuhnya ke dinding batu. Hampir segera setelah buah asap ungu ditempatkan di pintu masuk gua, aroma harum perlahan dipancarkan. Dengan bantuan angin, aroma ini mulai menyebar ke dalam gua. Hidung Amethyst Winged Lion kecil bergerak-gerak saat menghisap dalam-dalam. Ketika bau pertama masuk ke perutnya, suara dalam terdengar dari perut Amethyst Winged Lion muda. Ia perlahan membuka mata binatang buasnya dan menggelengkan kepalanya yang besar di sekitar gua yang luas, mencari sumber aroma. Setelah pencarian yang dilakukan beberapa saat, akhirnya anak muda Amethyst Winged Lion menemukan targetnya. Ia dengan malas berdiri dan mengeluarkan raungan rendah dari mulut besarnya sebelum ia membuka langkahnya dan berjalan menuju pintu masuk gua. Sesampainya di pintu masuk gua, hidung singa bersayap Amethyst muda mengendus buah asap ungu. Seketika, itu mengangkat kepalanya dan menyapu pandangan waspada ke sekelilingnya. Ia kemudian mengulurkan cakarnya yang besar dan dengan lembut menyentuh buah asap ungu. Keheningan singkat kemudian, ia melambaikan ekornya, berbalik dan pergi. Melalui celah kecil, Xiao Yan menyaksikan Amethyst Winged Lion muda berbalik untuk pergi dan tidak bisa menahan nafas karena kecewa. Sepertinya kewaspadaan benda kecil ini lebih tinggi dari yang dia pikirkan. Sama seperti Xiao yang berencana memikirkan rencana lain, singa bersayap Amethyst muda yang telah berjalan sekitar setengah jarak ke tempat ia beristirahat tiba-tiba berbalik lagi. Ia berlari ke tempat buah asap ungu berada, menjulurkan lidahnya dan menelannya. Melihat aksinya, Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega. Dia berbisik, sialan. Bahkan aku hampir saja memakannya. Aku tahu kamu akan memakannya. Setelah memakan buah asap ungu, singa bersayap Amethyst muda sekali lagi berbaring di tanah indah yang terbuat dari batu kecubung. Sesaat kemudian, tiba-tiba ia berdiri saat perutnya mengeluarkan suara gemuruh yang teredam. Itu menyapu pandangannya ke sekitar interior dan di bawah tatapan lega Xiao Yan, akhirnya berlari menuju pintu masuk gua dan keluar dari terowongan dengan kecepatan ekstrim. Berhasil! Melihat Amethyst Winged Lion muda menghilang, Xiao Yan tidak bisa menahan tangis riang. Dia melompat turun dari langit-langit dan menangkap setiap menit,
bergegas ke bagian dalam gua yang tertutup batu kecubung. Berdiri di bagian dalam gua, Xiao Yan mengeluarkan kristal yang mulai menjadi panas. Dia memegangnya di tangannya dan menggunakan suhunya sebagai penunjuk arah, perlahan bergerak di dalam gua yang dipenuhi bebatuan kecubung. Setelah berkeliling gua untuk waktu yang lama, langkah kaki Xiao Yan akhirnya berhenti di tempat di mana singa bersayap amethyst muda beristirahat. Dia sedikit menurunkan tubuhnya dan mengulurkan tangannya, dengan ringan mengetuk puluhan batu kecubung di dekatnya. Ketika jarinya mengetuk batu kecubung yang bersandar di satu sisi, itu langsung mengeluarkan suara hampa. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar suaranya. Dengan kecepatan tinggi, dia meraba-raba dan menarik batu tulis itu. Cahaya ungu meledak, memaksa Xiao Yan untuk buru-buru menutup matanya saat cahaya menembus matanya. Setelah menunggu rasa sakit di matanya mereda, Xiao Yan sekali lagi secara bertahap membukanya. Tatapannya beralih ke lubang kecil. Di dalamnya ada batu roh berwarna ungu seukuran kepalan tangan yang anehnya tajam. Cahaya terang mengalir di atas batu roh berwarna ungu, memberikan penampilan yang cantik. Setelah munculnya batu roh berwarna ungu tajam ini, kristal di tangan Xiao Yan tumbuh sepanas api. Segera, Xiao Yan buru-buru menyimpan kristal itu ke dalam cincin dan dengan hati-hati mengambil batu roh berwarna ungu dari dalam lubang kecil dan juga menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Setelah mendapatkan kristal roh ungu, Xiao Yan mengembalikan lubang ke kondisi aslinya. Setelah itu, dia bangkit dan berlari kencang menuju pintu keluar terowongan. Dia terus berlari melewati terowongan panjang dan akhirnya sampai di persimpangan. Xiao Yan berdiri di sana dan dengan waspada mengamati sekelilingnya. Kebahagiaan gila muncul di wajahnya saat dia sekali lagi bergegas dengan sekuat tenaga menuju gua yang mengarah ke tempat Amethyst Lionbeard Essence berada. Setelah berlari lama, pintu masuk gua yang familiar muncul. Xiao Yan buru-buru menghentikan langkahnya dan dengan hati-hati memeriksa bagian dalam gua sebelum memasukinya dengan meyakinkan. Dia melesat menuju meja batu tempat Amethyst Lionbeard Essence berada dan dengan rakus menatap bola berwarna ungu itu. Di dalamnya ada sejumlah besar energi yang cukup untuk membantu Amethyst Winged Lion muda dipromosikan dengan satu peringkat. Bahkan jika dia tidak bisa menyerap semuanya, itu akan cukup untuk meningkatkan kekuatannya dengan beberapa bintang. Setelah memikirkan efek luar biasa yang dibawa benda ini, tubuh Xiao Yan sedikit gemetar. Dia membalik tangannya mendorong kristal jiwa ungu yang tajam muncul di telapak tangannya. Menelan air liurnya, Xiao Yan menatap tajam ke arah bola bundar berwarna ungu itu dan menyuarakan ketidakpastian di dalam hatinya. Apakah saya hanya menghancurkannya? Saya rasa begitu, saya belum pernah mencobanya. Suara Yao Lao yang tidak pasti terdengar dari dalam ring. Jika ada yang tidak beres, aku akan mengejarmu. Suara Yao Lao yang tidak pasti segera menyebabkan Xiao Yan menjadi sedikit gelisah. Namun, situasinya tidak memungkinkan dia untuk berpikir lebih banyak. Dia dengan erat memegang kristal roh ungu dan dengan keras menjatuhkannya ke bola berwarna ungu. Cerak, purple spirit crystal menghantam ujung bola bundar. Setelah keheningan singkat, garis retakan muncul di atasnya. Sesaat kemudian, garis retakan menyebar dan bola pecah berkeping-keping. Segera setelah Amethyst Lionbeard Essence pecah, cairan berwarna ungu mulai mengalir keluar darinya, membasahi setengah dari meja batu. Cepat-cepat. Gunakan botol giok untuk menyimpan cairan berwarna ungu. Ini adalah Amethyst Essence. Mengamati cairan mengalir keluar, Yao Lao buru-buru berteriak. Saat suara Yao Lao mereda, Xiao Yan, yang merasakan sakit hati yang hebat, dengan cepat mengeluarkan beberapa botol giok dari dalam cincin penyimpanan dan menggunakan semua usahanya untuk menuangkan cairan ungu ke dalamnya.
Meskipun kulit luar Amethyst Lionbeard Essence sangat panas, cairan di dalamnya sangat hangat. Meskipun ukuran kulit luarnya besar, jumlah cairan ungu hangat yang dikandungnya hanya memungkinkan Xiao Yan mengisi 6 botol batu giok. Setelah menjatuhkan tetes terakhir dari Amethyst Essence ke dalam botol, Xiao Yan melirik cairan yang tumpah di atas meja batu. Mulutnya menggigil karena sakit hati yang dia rasakan. Dia menatapnya sejenak sebelum dia tiba-tiba menerkam ke meja batu dan menjilat semua Amethyst Essence di cekungan kecil di atas meja di bawah ekspresi terkejut Yao Lao. Sialan! Kamu benar-benar keras kepala. Melihat cara Xiao Yan, Yao Lao yang tidak bisa berkata-kata meniru bahasa Xiao Yan saat kutukan meledak dari mulutnya. Silahkan pergi ke... Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.